Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang anatomi sistem pernapasan. Sistem pernapasan terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Yang pertama adalah hidung. Hidung adalah saluran pernafasan yang pertama, karena udara pertama kali masuk melalui hidung. Hidung terdiri dari pangkal hidung atau radis nasi, punggung hidung atau dorsum nasi, sayap hidung atau alea nasi, puncak hidung atau apex nasi, dan lubang hidung atau nares. Hidung dibagi menjadi dua rongga yang dipisahkan oleh septum nasi. Di hidung terdapat rongga hidung yang disebut dengan cavum nasi. Nah, di bagian rongga hidung terdapat bagian anterior yang disebut dengan vestibulum, dan pada bagian dinding lateral rongga hidung terdapat concha nasalis superior, concha nasalis media, concha nasalis inferior. Pada ketiga bagian concha tersebut, udara akan diubah sesuai suhu tubuh. Kemudian di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut hidung yang disebut dengan silia, yang berfungsi untuk menyaring debu atau partikel. Selain itu, di dalam rongga hidung terdapat saraf pembau yang disebut dengan villi olfaktoria yang berfungsi untuk mencium bau dari udara yang masuk. Selanjutnya yaitu faring. Faring merupakan saluran bersama untuk sistem pernapasan dan pencernaan yang berukuran sekitar 12,5 sampai 13 cm yang terletak di antara choanae sampai belakang laring. Faring terdiri dari nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Seperti yang teman-teman lihat, nasofaring yang ditandai dengan berwarna hijau, dan orofaring yang kuning, dan laringofaring yang berwarna biru. Nasofaring terletak di antara choanae sampai langit-langit lunak, dan orofaring terletak di rongga mulut di antara langit-langit lunak sampai tulang hyoid, dan laringofaring terletak di antara tulang hyoid sampai belakang laring. Terdapat dua saluran yang berasal dari faring, trakea yang dilalui oleh udara untuk menuju paru, dan esofagus yang dilalui oleh makanan untuk menuju lambung. Udara dalam keadaan normal masuk ke faring melalui hidung. Tetapi udara juga dapat masuk melalui mulut ketika saluran hidung tersumbat, yaitu teman-teman dapat bernapas melalui mulut ketika teman-teman sedang flu. Karena faring berfungsi sebagai saluran bersama untuk makanan dan udara, sewaktu menelan terjadi mekanisme refleks yang menutup trakea agar makanan masuk ke esofagus, bukan ke saluran nafas. Selanjutnya adalah laring. Laring terletak di bagian terendah faring yang memisahkannya dari kolumna vertebrata. Berjalan dari faring sampai ketinggian vertebrata cervicalis dan masuk ke dalam trakea di bawahnya. Laring terdiri atas kepingan tulang rawan yang diikat bersama ligamen dan membran. Salah satunya disebut tulang rawan tiroid, yang di depannya terdapat sebuah benjolan yang kita sebut sebagai jakun. Laring terdiri atas tulang rawan tunggal, yaitu tulang rawan krikoid yang terletak di bawah tiroid, kartilago tiroid, dan kartilago epiglotik. Tulang rawan lainnya ialah sepasang tulang arytenoid yang terletak menjulang di sebelah krikoid. Kemudian sepasang tulang cuneiformis yang terletak di bagian kanan dan kiri. Sepasang tulang rawan corniculat yang sangat kecil. Di puncak tulang rawan tiroid terdapat katup tulang rawan yang berfungsi untuk menutup laring ketika menelan. Laring dilapisi oleh sel epitelium berlapis. Pita suara terletak di sebelah dalam laring. Berjalan dari tulang rawan tiroid di depan sampai ke tulang rawan arytenoid. Dengan gerakan yang ditimbulkan oleh tulang rawan arytenoid yang ditimbulkan oleh berbagai otot laringeal, pita suara dapat ditegakkan dan dikendurkan. Dengan demikian, lebar sela-sela antara pita atau rima glotis berubah-ubah ketika kita berbicara ataupun kita bernapas.
Selanjutnya adalah trakea atau yang biasa kita sebut batang tenggorokan. Trakea memiliki fungsi sebagai saluran penghubung dari laring menuju bronkus dan panjangnya 10-13 cm. Trakea ini terletak pada bagian servikal dan bagian torakal dan akan memanjang 5 cm ketika kita melakukan inspirasi dalam. Trakea ini dindingnya sangat tipis dan juga kaku. Trakea tersusun atas yang pertama 16-20 susunan cincin tulang rawan, yang kedua mukosa, yang ketiga jaringan epitel bersilia untuk mencegah benda asing yang masuk, yang keempat jaringan limfoid, yang kelima kelenjar, yang keenam setelah diantaranya dilapisi oleh jaringan ikat fibroelastik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bronkus. Bronkus memiliki bentuk bercabang yang menghubungkan antara trakea dengan paru-paru kanan dan paru-paru kiri, yang biasanya disebut bronkus kanan dan bronkus kiri. Nah, bronkus primarius atau bronkus utama itu terletak pada paru-paru sebelah kanan, yang memiliki panjang 1-2,5 cm dan posisinya hampir berdiri tegak. Sedangkan bronkus secundus adalah bronkus utama yang terletak pada paru-paru sebelah kiri, yang panjangnya 2 kali lipat dari bronkus utama kanan dan memiliki posisi diagonal. Pada paru-paru kiri terdiri atas lobus superior dan inferior, sedangkan pada paru-paru kanan terdiri atas lobus superior, medius, dan inferior, yang kemudian bercabang menjadi bronkus tertius atau segmental. Pada bronkus tidak terjadi pertukaran udara, namun bronkus merupakan jalan keluar dan masuknya udara menuju paru-paru. Selanjutnya, bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus yang mempunyai dinding lebih tipis dan tidak memiliki tulang rawan, serta tidak terdapat kelenjar pada mukosa. Cabang pada bronkiolus kiri dan kanan berbeda, di mana jumlah pada cabang tersebut sama dengan jumlah lobus pada paru-paru, yaitu bronkiolus yang kanan terdapat 3 cabang dan bronkiolus yang kiri terdapat 2 cabang. Kemudian, fungsi dari bronkiolus tersebut untuk menyalurkan udara ke alveolus. Selanjutnya, bronkiolus akan bercabang lagi 3-4 cabang agar dapat membentuk bronkiolus terminalis, di mana pada gambar yang diberikan nomor merupakan bronkiolus terminalis. Bronkiolus terminalis ini merupakan bagian akhir dari zona sistem respirasi yang memberikan suplai ke sebuah asinus paru yang mengandung 10 generasi bronchioles, respiratorius dengan ductus, dan saculi alveolares. Setiap bagiannya mengandung alveolus sehingga merupakan zona respirasi. Baik, selanjutnya saya Habib Zulreva ingin menjelaskan apa itu alveolus. Alveolus adalah struktur anatomi yang memiliki bentuk berongga terdapat pada parenkim paru-paru yang merupakan ujung dari saluran pernafasan, di mana kedua sisi merupakan tempat pertukaran udara dengan darah. Alveolus merupakan anatomi yang hanya dimiliki oleh mamalia. Baik, ini ada beberapa bagian dari alveolus. Bagian dari alveolus yang pertama itu ada pulmonary venule, yang kedua ada pulmonary arteriole, yang ketiga ada alveolar sac, yang keempat ada bronchol, yang kelima ada ports of Kohn, yang keenam ada alveolar duct, yang ketujuh ada alveoli, yang terakhir ada pulmonary capillaries surrounding the alveoli. Nah, tadi udah jelasin kan tentang anatomi sistem pernafasan. Sekarang kita bakal ngebahas mengenai refleks yang terjadi di saluran pernafasan, yaitu ada bersin. Definisi bersin sendiri berdasarkan Kamus Dorlan yaitu mengeluarkan udara secara paksa dan tidak teratur lewat hidung dan mulut. Menurut Guyton, bersin merupakan refleks untuk mengeluarkan sesuatu yang tidak diinginkan dari hidung. Refleks bersin ini mirip dengan refleks batuk, hanya saja pada refleks bersin terjadi di saluran hidung, bukan di saluran pernafasan bagian bawah. Selanjutnya, ada juga definisi bersin dari Ganon, di mana bersin adalah refleks yang membantu pengeluaran iritan dan menjaga kanal udara tetap bersih.
Sedangkan menurut Sherwood, bersin adalah mengeluarkan udara dan partikel dari saluran pernafasan sejauh 30 kaki pada kecepatan 90 mil per jam. Jadi, berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bersin adalah suatu refleks yang terjadi di saluran hidung untuk mengeluarkan udara dan partikel dari saluran pernafasan, sehingga kanal udara tetap bersih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme dari refleks bersin. Nah, refleks bersin itu hampir sama dengan mekanisme refleks batuk. Namun, refleks ini berlangsung pada saluran hidung, bukan pada saluran pernapasan bagian bawah. Pada saat bersin, rongga mulut kita menutup, sehingga aliran udara keluar melalui hidung, sehingga terdoronglah partikel di hidung. Nah, partikel yang masuk ke paru-paru melewati hidung tidak ada yang lebih dari 6 mikrometer. Nah, ukuran ini lebih kecil daripada ukuran sel darah merah. Selanjutnya, partikel-partikel yang tersisa kebanyakan partikel yang berukuran 1 dan 5 mikrometer yang mengendap dalam bronkiolus kecil sebagai akibat dari presipitasi gravitasi. Nah, sebelum terjadi bersin, ada rangsangan awal seperti iritasi dalam saluran hidung. Kemudian impuls aferan berjalan dalam nervus kelima menuju medula. Tempat refleks ini dicetuskan. Nah, di sana suatu rangkaian peristiwa otomatis digerakkan oleh lintasan neuronal medula yang menyebabkan pertama, kira-kira 2,5 liter udara diinspirasi secara cepat. Nah, yang kedua, epiglottis dan pita suara menutup untuk menjerat udara dalam paru-paru. Nah, yang ketiga, otot-otot abdomen berkontraksi dengan kuat mendorong diafragma dan otot-otot ekspirasi lainnya seperti intercostalis internus juga berkontraksi dengan kuat. Akibatnya tekanan dalam paru-paru meningkat secara cepat sampai 100 mm atau lebih. Nah, yang keempat, pita suara dengan epiglottis tiba-tiba terbuka lebar, sehingga udara bertekanan tinggi dalam paru-paru ini meledak keluar. Tentu saja, udara ini dikeluarkan dengan kecepatan kurang lebih 75-100 mil per jam. Nah, pada refleks bersin, uvula ditekan sehingga sejumlah besar udara dikeluarkan dengan cepat melalui hidung dan membantu membersihkan saluran hidung dari benda asing. Nah, sekian penjelasan dari kami tentang anatomi sistem pernapasan dan mekanisme bersin. Semoga bermanfaat.